Nah, di acara kali ini kita di acara kelas inspirasi Weekend kita tahun 2023 sekaligus jadi episode keempat podcast Widya kita. Bareng aku, Arja. Udah pada kenal dong ya? Ada yang belum kenal? Siapa yang belum kenal? Udah pada kenal semua dong ya. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang musik. Salah seorang legendaris, pasti guru-guru di sini semua pada tahu dan pada ngefans semua. Ada yang tahu nggak di sebelah aku siapa? Siapa? Om Bagus dari grup band Netral. Netral atau NTL. Netral atau NTL. Gitu mas dulu dong buat Om Bagus. Oh Om Bagus, gimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah baik. Baik, sekarang sibukannya masih ada kesibukan buat bikin album baru atau gimana? Lagi persiapan untuk album Netral atau NTL yang berikutnya, terus sama persiapan untuk solo album saya. Wah, keren banget ya. Ada mungkin nanti juga untuk album dengan teman-teman di Bali jalan terus. Oke. Nah, Om Bagus kan dari band Netral sendiri itu berdiri tahun berapa sih? Band Netral itu sendiri resminya berdiri tahun 92. 92 pasti panjang banget ya dan banyak banget kayak memori yang pasti kayak bikin Om Bagus semangat juga pasti sekarang kan. Nah, bisa diceritain nggak Om gimana perjalanan karir Om Bagus dari awal sampai bisa jadi sekarang? Atau mungkin dari kayak atau mungkin dari kayak dulu gimana sih kok ada nyata nih buat jadi pemain musik, awal gimana suka sama musik itu gimana? Awalnya saya suka sama musik itu di usia-usia usia SMP. Saya suka dengerin musik, suka main gitar, tapi saya nggak terlalu handal main gitar, jadi saya lebih ke bass aja. Ke bass. Kemudian di SMA baru saya ngeband ketemu teman-teman yang cocok dengan satu genre musik ya, musik rock terutama ya. Terus baru kita bentuk band di SMA itu. Oke. Terus dari SMA saya mulai ngeband, main festival, ikut acara-acara musik, festival sampai tahun 90 itu saya lulus SMA, baru itu saya bentuk band yang sebenarnya. Kita cuma bertiga setelah lulus SMA, saya dan drummer saya dan ada satu lagi gitaris dari SMA yang berbeda. Kemudian kita mulai latihan dan tadinya kita bawain lagu orang, terus kita kepikiran kenapa enggak bikin lagu sendiri dan bawain lagu sendiri. Nah, akhirnya kita mulai jamming, bikin lagu sendiri dan kadang-kadang juga bawain lagu orang, dan kita mulai daftar ke beberapa acara untuk ikut main. Ya tadinya hanya dibayar terima kasih atau dikasih makan aja, udah senang. Nggak kebayang sampai tahun 92 kita itu mulai di nama Netral mulai ada, mulai terbentuk, mulai mau bikin nama band kita. Kayak selama ini kita nggak punya nama sama sekali, kita cuma Bagus, Bimo sama Miter gitu. Tapi nggak ada namanya bandnya apa. Akhirnya kita pilih namanya Netral, lalu mulai itu orang-orang banyak yang kenal. Kita diajak main di beberapa acara dan mulai ada dapat beberapa bayaran. Kemudian di situ kita mulai bikin demo dari lagu-lagu yang kita kumpulin sebelumnya,
demo kita tawarkan ke label-label rekaman. Masih perjuangannya. Ya lumayan. Nah, Om tadi Om bilang ada nulis lagu. Ya. Kalau nulis lagu sendiri itu sama-sama bertiga sama teman-teman Om atau gimana? Atau cuman Om aja atau temannya Om aja? Kalau untuk bikin lagu itu kita ngejam bareng-bareng. Tapi kalau nulis lagu diserahin ke saya sendiri. Wah, keren. Cari inspirasinya dari mana sih Om? Cari inspirasi buat ngirim lagunya. Kalau inspirasi kebanyakan saya dapat ya dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman atau saya lihat situasi baca berita atau apapun itu bisa kita jadiin untuk lagu gitu, tema untuk lagu. Dan kadang-kadang ada teman juga yang dari band bikin lagu tentang ini dong, ini ada pesan gitu. Kalau sebenarnya nih, Om, kita balik lagi ke netral ya. Netral ini genrenya apa sih? Punk, rock, atau apa? Kalau genrenya yang pasti rock, tapi kita lebih suka rock, dibilang rock alternatif ya. Jadi bisa kemana-mana, ada punknya, ada rocknya, ada progressive rocknya juga. Di sini ada nggak yang suka lagu genre rock? Ada? Nah, boleh coba ya nanti denger lagu dari netral, lagunya Om Bagus. Nah, Om Bagus tadi juga Bagus ada bilang kalau Om Bagus juga basis Iya. dan vokalis. Vokalis itu juga secara kebetulan tadinya saya cuma main bass saja dan nggak nyanyi. Tapi karena di band itu tidak ada yang nyanyi, akhirnya mereka bilang udah kamu aja yang nyanyi deh. Ya, akhirnya saya yang nyanyi. Gimana sih Dan Om? begitu juga bikin lirik. Bikin, Jadi karena saya yang nyanyi, gitu ya. saya sekalian aja kamu yang bikin lirik. Kalau misalkan performing, Om kan basis, terus vokalis juga. Gimana sih caranya sambil main bassnya, sambil nyanyi itu sulit nggak sih? Yang pastinya di awal-awalnya sulit, tapi karena sering latihan akhirnya terbiasa. Oh, gimana sih caranya Om buat kayak komunikasi sama fans-fansnya? Mungkin pas lagi konser gitu, terus kayak Om mau ngajak temen-temennya buat nyanyi bareng atau gimana tuh, gimana sih cara asikin kayak gitu? Maksudnya di atas panggung gitu. Iya, di atas panggung. Kalau di atas panggung itu otomatis dengan sendirinya penonton itu akan melihat performernya, artisnya gitu, yang main, yang tampil itu siapa sih gitu. Dan begitu kita mainkan lagunya, otomatis itu mereka langsung semangat kasih aura yang bagus gitu ke kita. Dan dengan begitu kita bisa ngajak mereka lagi untuk ayo kita nyanyi bareng, pasti penonton akan seperti itu. Pernah nggak sih Om pas lagi kayak gitu tuh ada fans-fans yang rusuh gitu atau sampai lempar-lempar apa gitu kan banyak ya sekarang kayak misalnya di konser-konser zaman sekarang tuh ada yang fans-fansnya tuh sering lempar-lempar atau ngerusuh-ngerusuh pas lagi konser tuh pernah nggak Om? Nah, kalau itu sih dari dulu ya, dari dulu pasti begitu. Dari awal karir, dari saya mulai manggung sih pasti ada yang gitu, yang nggak suka nimpuk, yang suka pun ada juga yang nimpuk. karena terlalu excited. Karena dia terlalu excited dan dia nggak bisa megang kita untuk kita, tapi dia nimpuk akhirnya. Dan yang ditipu macam-macam lah, bukan hanya air atau apa, kadang-kadang itu ada yang lebih ekstrim lagi, urinnya mereka. wow, nanti kalian nggak boleh kayak gitu ya kalau Tapi nonton bukan konser. gitu ya. Harus dihargai. Jadi penonton yang baik. Iya betul. Gimana, Om punya nggak pengalaman paling berkesan selama di karir Om? Mulai dari bentuk band netral atau pas lagi konser gitu yang benar-benar bikin Om misalnya nih deg-degan gitu, wah nanti ada konser ini deg-degan banget pasti, atau mungkin udah collab sama band yang lain, band favorit Om. Kalau deg-degan sih di awal, pasti di awal
setelah lama nggak main gitu, misalnya seminggu atau berapa, itu pasti di awalnya ada. Tapi sekarang ini sih udah enggak, udah kita udah menganggapnya ini semua biasa karena itu bagian dari kerjaan kita, jadi ya sudah biasa aja gitu, nggak terlalu gimana. Pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman semua sih menurut saya sih itu berkesan karena masing-masing panggung itu beda, penontonnya beda, ngadepin penontonnya juga beda, dan keseruannya juga beda. Ada nggak sih Om tempat manggung yang paling seru gitu, yang bikin Om kayak nanti kalau mereka bikin konser lagi mau di daerah ini atau di tempat ini gitu? Yang pasti yang paling seru itu tiap kali adanya Sondrenalin. Itu di GBK sini atau di kota di mana aja. Nah sebelum GBK kan ada di beberapa daerah itu seru sekali gitu. Karena pada waktu itu tahun 2003 atau 2000 itu Sondrenalin itu merupakan satu acara besar ya, acara besar yang benar-benar bergengsi lah. Jadi kalau kita main di situ itu kayaknya gimana gitu. Udah kayak band yang kayak bener-bener ya apa ya, kita bisa main di acara itu kita udah naik tingkat lah, naik level lah. Ya berarti Sondrenalin kita yang paling berkesan ya. Ada nggak kayak misalnya nih di suatu acara tuh pernah kayak miskomunikasi atau kayak briefingnya nih kayaknya tadi nggak gini kan tiba-tiba itu pernah nggak, dan gimana sih cara ngatasinnya? Pernah itu mungkin karena saya juga capek. Waktu itu dalam satu hari saya sempat main 4 kali, jadi pindah-pindah dari siang, sore, menjelang habis maghrib, jangan sampai malam. Jadi siang sampai malam waktu kerja ngeband terus. Ya itu jadi saya lupa ngomongnya. Sebelumnya di acara apa saya bilang di acara yang sebelumnya, pas lagi main di acara apa saya bilang di acara yang sebelumnya, saya lupa. Tapi itu udah yang kayak di situasi yang benar-benar udah hektik banget Udah gitu ya. hektik banget gitu. Dan pernah juga kita main itu dalam satu hari itu kita naik pesawat udah pindah 3 pulau. Jadi siang main di mana, sore main di mana, malamnya main di mana lagi. Itu pasti capeknya banget. Capek banget gitu. Jadi kita harus habis main langsung terbang ke pulau berikut, habis itu terbang lagi ke pulau berikutnya. Nah Om, dalam pas gitu tuh kan terbang pas capek terus kan, gimana sih caranya Om ngembaliin energinya Om gitu buat beraktivitas besok harinya, atau mungkin Om cuma diam atau ngobrol-ngobrol sama band yang lain? Selama perjalanan paling ngobrol sedikit, habis itu saya istirahat sebentar. Ya tidur lah, misalkan pakai mengumpulin tenaga balik lagi. Pasti soalnya kalau manggung tuh harus keluarin tenaga yang cukup banyak, energi yang betul. Ya, kalau keluarin energi itu sekaligus bikin penonton juga bisa ngerasain ya sih. Kalau misalkan kita manggungnya loyo, bisa dirasain juga sama Mereka juga puas, kita kasih yang buat maksimal, mereka juga puas. Dalam perjalanan menulis lirik lagu-lagunya Netral, ada nggak yang paling sulit gitu? Kayak mungkin pas nulis tuh idenya tiba-tiba mampet gitu. Ada beberapa lagu yang saya karena saya yang bikin lagu dan nulis lagu, biasanya musiknya udah jadi, tapi untuk liriknya belum jadi, dan saya harus diharuskan untuk
Gimana membuat lagu ini supaya enak dinyanyikan dan sesuai dengan liriknya, itu yang paling sulit. Karena musik sama notasi nyanyi itu beda ya, dua hal yang beda. Orang pikir, oh kalau kita main musik sudah pasti kita bikin lagu. Belum tentu. Ada orang yang bisa bermain musik, bisa bikin chord lagu, tapi belum tentu dia bisa menyanyikan atau bikin notasi lagu kayak itu belum tentu dengan gitar. Hanya dia kan memainkan gitar saja, tapi notasinya dia belum bisa. Sudah bikin notasi pun dia belum tentu bisa bikin lirik, karena lirik itu kan harus memasukkan kata-kata yang pas ke dalam lagu itu. Nah, berarti kalau misalkan nulis lirik itu butuh pencerahan atau butuh menyendiri gitu nggak kalau menulis? Kalau pencerahan sih ya pasti butuh ya. Kadang-kadang saya ya itu tadi antara duduk di suatu tempat yang ya mungkin tempat ramai juga pernah saya, cuman saya hanya sendiri aja di situ. Atau kadang-kadang untuk cari inspirasi bisa juga ngumpul dengan teman, ngobrol. Dari obrolan itulah saya mulai, oh ini enak nih menjadi cerita, ini menjadi lagu, jadi tema, seperti itu. Kayak kalau misalnya lagi manggung gitu, pernah nggak ada di suatu situasi kalau satu member itu absen atau izin gitu? Gimana sih caranya kayak biar mempertahankan ciri khasnya netral walaupun ada satu member yang lagi absen atau izin? Untungnya kita semua udah punya pengganti ya. Tapi kalau untuk di posisi saya sebagai vokalis dan basis itu agak susah, karena saya ini kayak udah jadi ikonnya gitu, karakternya gitu. Jadi susah untuk kalau drum atau gitar masih bisa lah. Tapi kadang-kadang panitia pun kita tanyakan dulu apakah mau, karena si drummer nggak bisa atau si gitaris sedang berhalangan, mereka sedang berdua sedang berhalangan, diganti dengan ini, diganti dengan itu, mereka mau. Kalau si panitianya setuju, ya kita jalan, kita gas. Kalau mereka nggak setuju, ya bisa kita ngambil job itu. Dan di zaman sekarang juga kebanyakan kalau menurut Om di zaman sekarang kebanyakan genre musik itu apa sih Om? Pop atau jazz atau saya yang sekarang? Iya. Kalau sekarang saya nggak terlalu ngikutin ya, tapi yang pasti pop ya. Pop itu dari dulu sampai sekarang yang paling banyak disukai ya. Walaupun mereka ganti-ganti intinya ya, temanya dari misalnya pop dengan balutan R&B, pop dengan balutan jazz, atau pop dengan balutan pop musik, seperti itu. Gimana sih caranya Om mempertahankan genre rock itu di zaman sekarang biar nggak hanya ditelan bumi gitu? Maksudnya kalau lagu rock itu masih sering didengar lah sama anak-anak sekarang tuh, gimana sih cara mempertahankannya? Nah, ini juga satu hal, kalau rock itu kan bisa dibilang musiknya anak muda, karena rock itu kayak apa sih, punya spirit penyemangat gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi di usia-usia teman-teman ini semua, adik-adik ini semua, dan SMA sampai mungkin sampai kuliah ya, di jam waktu kuliah ya, itu kalau musik rock itu. Tapi kalau musik rock apa aja sih benar. Jadi kalau musik rock ya di antara itu di jam SMP sampai kuliah gitu biasanya. Jadi biar semangat gitu ya, penyemangat lah, tetap ada musik rock gitu. Throwback ke zaman-zaman dulu nih Om, sebelum Om akhirnya memutuskan buat ayo kita bikin lagu sendiri atau ayo kita bikin band sendiri, itu ada nggak sih Om band rock favorit Om? Yang luar apa dalam?
Di luar, di dalam negeri gitu. Oke. Ada banyak, ada beberapa. Saya suka Black Sabbath, saya suka Pink Floyd, saya suka Van Halen, saya suka Rush, tapi kebanyakan band-band lama ya. Ya, gitu. Tapi siapa tahu ada yang tahu tuh. Band-band yang disebutin Om Bagus tadi ada yang tahu nggak? Kalau sekarang sukanya metal ya? Iya. Dead Squad ya? Enggak juga, atau yang lain? SID? Oh, Endang Sukamti, prinsipnya. Ini lagu saya. ini salah satu lagu yang bagus. Kayaknya kalian sering denger ya? Ada yang tahu nggak judul lagunya? Aku bisa nggak tahu. Kayaknya lagu yang bagus dijadi judulnya Aditya Pujaro nggak sih? Satu. Waktu itu sempat ya kalau nggak salah ya. Yang aku ingat sih, yang saya ingat adalah lagu ini sebenarnya dipesan untuk film Garuda di Dadaku. Jadi sama film pengen mengajak kita untuk bikin lagu, lalu kita tertarik dan kita bikinlah lagu Garuda di Dadaku ini. Dan lagu Garuda di Dadaku baru naik setelah ada waktu itu momen U19 yang ada Ivan Bakhtin Oh, itu, iya. nah itu baru naik lagi. Sebenarnya lagu itu setahun kemudian ya, sudah duluan ada. Tapi setahun kemudian begitu ada lagu U19 Ivan Bakhtin itu dan Indonesia menang, maksudnya Indonesia mulai diangkat bolanya, sepak bolanya. Sepak bolanya. Nah itu lagu itu mulai naik. Kaget nggak? Karena kan setahun sebelumnya nih ada lagunya, tapi setahun setelahnya baru kayak boom langsung gitu. Oh, kaget nggak? Lumayan kaget sih. Dan pas boom itu, oh langsung jadi lagu itu lagu-lagu buat konser atau manggung juga atau jarang? Otomatis jadi lagu yang andalan kita karena beberapa panitia yang atau acara yang ngajak kita kepengen supaya lagu itu didengar. Nah, Om, dalam perjuangan menulis lagu atau ada nggak sih Om lagu yang benar kayak pas ditulis tuh Om udah pikir kalau wah lagu ini bakal boom kayak yang Kuala yang itu tuh Om ada pikiran nggak pas nulis wah pas ini lagu ini jadi dikasih viral? Tiap kali nulis lagu itu kita selalu menganggap lagu itu akan viral atau akan jadi hits ya. Ya jadi hits. Cuman kita nggak bisa melupakan kalau pasar itu punya seleranya sendiri masing-masing. Jadi ya kembali lagi ke selera pasar dan lakinya si keberuntungan si lagu itu. Kalau dari lagu Om sendiri nih, dari band netral sendiri atau dari band yang lain Jalan Tengah itu ada nggak sih lagu yang Om favorit kayak dengernya tuh berulang-ulang gitu dibanding lagu yang lain ya, misalnya yang paling favorit? Kalau yang lagu dari netral atau NTRL, aku paling suka Terbang Tenggelam. Terbang Tenggelam. Iya, Terbang Tenggelam. Banyak sih, ada banyak lagi, ada Pertemuan Hati, ada Wala, ada Sampah, ada Kau, ada Cahaya Bulan, ada banyak banget kan. Soalnya dari NTRL itu ada sekitar 14 album. Oh, 14 lagu. Banyak ya tuh lagu-lagu dari album-albumnya. Mungkin kalau misalkan ada yang nyantol di kuping kalian bisa dimasukin ke playlist Spotify. Iya. Nah, Om kita, Om ada ini nggak buat album selanjutnya itu temanya apa? Masih seputar rock atau mau coba genre baru? Yang pastinya di rock, tapi kita coba dengan aransemen yang beda aja, yang beda dari sebelumnya. Untuk album yang sekarang ada kepikiran untuk collab sama artis lain atau band lain nggak? Untuk yang album ini
rilis beberapa hari yang lalu, kita itu ada kolaborasi dengan Hari Lesmana untuk Hari 420. Oke. Yang lagunya judulnya Rindu. Sudah rilis di digital platform dan ada juga di YouTube. Kalau ada yang mencari, silakan. Jangan lupa didengar lah lagu barunya Om Bagus sama band yang Nah, sama band Jalan Tengah juga udah ada satu album juga sudah rilis. Kalian bisa cari di digital platform dan di YouTube juga udah ada. saya kepo sama yang band yang Jalan Tengah. Itu kan itu band perpaduan sama Teman-teman di Bali. Itu awal mulanya tuh pikiran buat bikin band Jalan Tengah itu gimana sih? Pada waktu itu hanya cuma iseng aja, ada acara bagi-bagi tangan di West Bar. Terus kita kepikiran untuk gimana kalau sambil kita bagi-bagi tangan, siangnya malamnya kita ngeband. Nah akhirnya kita bikinlah band jam aja. Tadinya bawa satu orang, terus kepikiran gimana kalau biar main tidak bawa satu orang, kita bikin lagu sendiri. Wah, keren banget ya. Pasti, berarti karena jatuh bareng udah lama juga, relasinya juga makin banyak ya. Iya.